Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa melanjutkan pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Imam akan melanjutkan pembelajaran tentang ibadah puasa ya. Kemarin kita sudah sekilas mempelajari tentang apa itu puasa. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Imam akan memberikan video yang isinya adalah tampilan PowerPoint. Di situ ada catatannya. Jadi sebelumnya kalian siapkan buku catatan untuk mencatat materi pembelajaran pada hari ini ya. Nah, pada video PowerPoint nanti akan ada materi yaitu tentang dasar hukum menjalankan ibadah puasa, kemudian ada syarat wajib dan juga ada sedikit materi tentang fidyah. Nah, apa saja, apa itu dasar hukumnya apa, kemudian syarat wajib itu apa saja, fidyah itu apa. Langsung saja kita masuk ke dalam materi video yang berikut ini. Ya, langsung saja puasa Ramadan ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang dasar hukum menjalankan ibadah puasa, syarat wajib, dan juga tentang fidyah. Langsung saja kita masuk ke materinya. Ya, sebelumnya apakah itu dasar hukum? Dasar hukum itu adalah dasar di mana hukum itu diterapkan. Jadi kita itu menghukumi suatu ibadah itu dengan hukum apa itu wajib, apa sunnah, apa makruh, apa haram itu dasarnya dari mana. Dan dasar hukum Islam yang pertama itu adalah Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak ada, baru nanti dicarikan hadis. Di hadis tidak ada, bisa dilakukan kias. Jika kias nggak ada, bisa ijma para ulama ya. Nah, untuk ibadah puasa sendiri ini di dalam Al-Quran ada. Jadi kita memakai dasar hukum Islam yang pertama itu Al-Quran. Suratnya yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Di dalam ayat ini sudah sangat jelas ditekankan bahwasanya hukum menjalankan puasa di sini adalah wajib, sehingga dasar hukum menjalankan ibadah puasa dalam surat Al-Baqarah ya, hukumnya puasa di sini yang dimaksud adalah puasa Ramadan tentunya ya, itu adalah wajib ya. Wajib artinya jika tidak mau puasa ya berdosa. Nah, berikutnya ada syarat wajib puasa. Apakah arti dari syarat wajib itu? Ya, syarat wajib adalah apabila syarat-syarat yang ada pada diri seseorang itu ada, maka baginya wajib menjalankan puasa. Ya, terdapat 3 syarat wajib puasa. Di antaranya adalah yang pertama, orang itu berakal sehat. Berakal sehat artinya orang itu tidak gila. Orang yang gila itu tidak wajib menjalankan puasa ya. Sekali lagi, orang yang gila tidak wajib menjalankan puasa. Jadi kalau pengen kalian nggak puasa tapi nggak dapat dosa, ya jadilah orang gila. Itu nggak wajib puasa dan tidak berdosa ya. Adapun orang-orang nih yang mengalami penyakit gila sementara, jadi pas dia puasa kemudian gila kumat gitu ya, itu puasanya pun batal, jadi tidak wajib puasa kalau dia gila, walaupun hanya sementara saja, tetap itu membatalkan puasa karena syaratnya itu adalah uh, orang itu tidak gila atau apa namanya, berakal sehat. Orang kalau cacat nggak punya tangan itu tetap wajib puasa. Orang nggak punya kaki tetap wajib puasa. Orang tidak bisa melihat tetap wajib puasa. Tapi orang yang komplit tangannya ada, kakinya ada, matanya bisa melihat, tapi otaknya tidak komplit atau otaknya itu tidak normal atau gila, itu tidak wajib puasa ya. Jadi syarat yang pertama tadi adalah
berakal, sehat. Syarat yang kedua yaitu balik. Balik ini artinya adalah dewasa. Jadi bagi yang masih anak-anak ini tidak wajib puasa. Puasa latihan nggak apa-apa. Latihan itu nggak harus langsung 1 hari full. Bisa mulai dari sampai jam 12 siang aja, habis itu makan. Jam 12 siang udah kuat, nyoba besok sampai sore, sampai asar. Asar kuat, baru sampai maghrib. Itu latihan, tidak apa-apa, bertahap ya. Bagi yang belum dewasa atau belum balik ya. Tandanya balik itu apa ya? Jadi nih ada perbedaan antara eh, peraturan yang ada di negara Indonesia dengan peraturannya Islam. Itu memang ada perbedaan. Kalau di Indonesia orang itu dianggap dewasa kalau sudah berumur 17 tahun. Ditandai dengan memiliki kartu tanda penduduk. Tapi kalau di aturan Islam, seseorang itu dianggap dewasa apabila, nih dicatat ya, apabila satu, bagi laki-laki itu sudah mimpi basah. Yang kedua, bagi perempuan apabila dia sudah haid, ya, itu berarti dia sudah dewasa. Jadi tanda-tanda dewasa tadi kalau laki-laki adalah mimpi basah. Kalau perempuan yaitu adalah haid. Apakah haid? Haid itu keluar darah, ya. Sedangkan apa? Keluar darah dari apa namanya? Dari kemaluan kita, dari kemaluannya perempuan itu karena itu adalah eh, sel telur yang sudah matang kemudian tidak dibuai maka dia keluar menjadi darah. Itu normal, semua perempuan yang sudah balik akan mengalami hal itu. Sedangkan yang laki-laki itu keluar lendir seperti ingus. Namanya sperma. Itu normal, semua laki-laki yang sudah balik pasti mengalami hal itu. Dan itu tidak jorok ya, itu memang tanda-tanda orang itu sudah dewasa. Tandanya itu kalau di dalam Islam ya. Dan syarat wajib yang ketiga yaitu kuat berpuasa. Nah, untuk kuat berpuasa ini jangan diartikan, Pak saya lapar, nggak kuat puasa, saya mau batal saja. Itu enggak ya, enggak seperti itu. Namanya orang puasa ya lapar itu wajar. Maksud dari kuat berpuasa di sini adalah secara medis, ya, secara medis fisiknya itu sudah tidak mampu lagi untuk puasa. Entah karena penyakit, entah karena usianya sudah sangat tua, ya. Nah, tetapi bagi orang yang tidak kuat berpuasa ini, kalau misalnya sakit ya, misalnya dia sakit pas bulan Ramadan sakit, setelah bulan Ramadan sembuh, maka dia wajib mengganti dengan puasa lagi. Jadi wajibnya itu mengganti puasa itu dengan puasa, namanya hutang puasa. Tapi memang ada satu kondisi di mana orang itu tidak bisa membayar hutang puasanya. Nggak bisa membayar hutang puasanya karena sudah fisiknya entah lemah, entah karena penyakit atau apa ya. Maka ini bisa menggantinya dengan fidyah. Fidyah itu apa? Kita lanjut ya ke slide berikutnya. Fidyah artinya itu adalah denda. Denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu membayar hutang puasa karena kondisi fisiknya yang secara medis dianggap tidak mampu untuk menjalankan puasa. Kalau karena lapar itu sama, orang puasa ya semuanya lapar. Nah, jumlah fidyah itu adalah 1 mud. Sedangkan 1 mud itu kurang lebih jumlahnya adalah sekitar 626 gram bahan makanan pokok ya, dikalikan dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. 1 mud itu adalah jumlah porsi yang makan dalam 1 hari, kurang lebih itu sekitar 626 gram dikalikan jumlah puasa yang ditinggalkan. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Di sini contoh soal ada Bu Umi. Bu Umi itu karena kondisi fisiknya yang lemah dan bagaimana dia meninggalkan puasa 10 hari di bulan Ramadan. Tetapi karena tidak mampu untuk membayar hutang puasanya karena kondisinya yang fisiknya yang semakin lama semakin melemah, maka Bu Umi membayar fidyah. Nah, berapa fidyah yang harus Bu Umi bayarkan selama 10 hari dia tinggalkan puasa?
Ya, jadi tadi satu mut itu adalah 626 gram dikalikan 10 hari, karena meninggalkan 10 hari ya. Itu ada 6.260 gram. Jika dikonversi atau dirubah ke kilogram, ya jadi 1000 gram itu ada 1 kilo. Kamu kalau pergi ke warung beli beras nggak mungkin beli beras 2000 gram, nggak ada ya. Pasti satuannya kalau nggak liter ya kilogram. Ini kita ambil kilogramnya aja ya biar mudah. Tadi ada 6.260 gram ya. Untuk dirubah menjadi kilogram harus diganti. Jadi dibagi 1000. Jadi 6.260 gram dibagi 1000 ketemunya adalah 6,26 kilogram. Ini salah ya. 6,26 kilogram beras. Kilo. Ini sudah jadi kilo. Jadi 6 kilo. Ada sekitar 6 kilo lebih lah. Dibuletin 6,5 kilo lah. Jadi bumi harus membayar, ini salah ya satuannya ya, jangan gram ya, kilogram. Ini salah bikin tadi Pak Imam. Jadi bumi harus membayar fidyahnya sejumlah 6,26 kilogram ya, jangan gram, salah ini. Jangan ditiru. Ya itu tadi fidyah. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa mencoba ke jumlah yang lain. Ini kan Bu Umi contohnya ada 10 hari. Bisa kalian coba dengan 15 hari atau 20 hari atau berapa, 3 hari, 10 hari, 5 hari, terserah kalian, coba-coba aja ya untuk latihan. Nah itu pembelajaran pada kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ya, bagaimana komentar kalian setelah menyimak video yang sudah sampaikan? Semoga kalian bisa memahami apa yang Imam jelaskan di dalam video tadi ya, walaupun ada hitung-hitungannya ya, tapi memang itu ya harus kalian ketahui ya, karena itu di materi pembelajaran di buku juga ada ya. Kalau kalian masih bingung bisa kalian ulang lagi video-videonya, bisa kalian pahami. Dan untuk syarat wajib dihafalkan ya, karena nanti pasti akan ada soal yang keluar membahas tentang syarat wajib ini tadi. Untuk fidyah tadi juga diulang-ulang bagaimana cara menghitungnya. Coba diganti harinya, kan tadi contohnya ada 10 hari. Coba diganti kalau jadi 15 hari berapa, kalau jadi 20 hari berapa. Ya itu pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.